Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bah Hamzah, NIM 2206131601 dari S2 Teknik Mesin. Saya akan memaparkan kaitan antara penelitian dengan 33 kriteria dari DAI 5. Deep Awareness of I, lalu Intention, Initial Thinking, Idealization, dan Interaction Set. Terkait penelitian yang sedang saya jalani yaitu mengoptimasikan sebuah mesin las untuk proses manufaktur yang rendah atau yang murah dengan cara meredesain material and process selection and production calculation. Latar belakang masalah ini, mesin las yang dimiliki atau yang diproduksi oleh Indonesia ada beberapa merek, ada Rino, Taconi, Multipro, dan sedangkan kita bandingkan dengan mesin las dari luar negeri ada Daiden dari Jepang, Esab Amerika, Rilon dari Cina, Tekiro atau Liu dari Jepang. Di sini tren market dari mesin las merek dalam negeri semakin hari semakin turun. Sedangkan mesin las yang diproduksi di luar negeri, merek-merek luar negeri, ini tren marketnya semakin naik. Ada apa demikian? Ini karena mesin las dalam negeri, yaitu mesin las yang diproduksi oleh small medium enterprise atau UMKM domestik ini lebih ekspensif, mempunyai kompleksitas desain yang tinggi, dan improvement yang kurang. Nah, dalam penelitian saya, kesadaran akan tujuan ini menjadi sebuah inti. Saya menekankan pentingnya memberikan sebuah solusi manufaktur yang efisien melalui desain main cover MMA welding machine atau arc welding machine yang mendukung UMKM ini untuk mengimprove tujuan marketnya mereka supaya lebih berkembang, lebih maju perusahaan. Nah, our mission based on problem because of expensive, complex design plus improvement. Apa solusinya? Solusinya reduce production cost, simplify the design, and improvement the quality. So, our action is to reduce production cost, evaluate and redesign the component or the machine, improve the quality. Improve the quality by solve the good isolation for more safety user, lighter for easy user mobility, and heavy duty. Maksudnya heavy duty di sini mesinnya lebih tangguh, dapat dibawa outdoor di situasi yang ekstrim, mesinnya tetap bekerja dengan baik dan awet, durabilitasnya tinggi. Nah, di sini saya mendukung keselamatan dari arus bocor untuk pengguna supaya ramah lingkungan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral dalam mendukung tujuan keamanan kerja dan keberlanjutan teknologi. Saya juga menunjukkan tingkat kesadaran diri yang tinggi dengan mencerminkan kemampuan pribadi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan material, capai solusi manufaktur yang lebih baik. Seperti itu. Nah, this is the existing design. Ini merupakan sebuah analisis awal di mana mesin las yang telah ada di pasaran kita analisis komponen-komponennya. Desain requirements-nya, function, constraint, objective, and free variable. Ini merupakan sebuah analisis yang mendalam. Nah, di sini saya mempunyai pendekatan di mana menyesuaikan desain dengan material termoplastik dari sheet metal menjadi termoplastik. Jadi saya mempertimbangkan aspek etika ketika memilih material seperti ABS dan MPPO yang memiliki sifat elektrik untuk memastikan keselamatan pengguna. Ini menunjukkan komitmen saya terhadap nilai-nilai etika dan kesejahteraan pengguna. Upaya untuk mengoptimalkan desain dan efisiensi proses manufaktur juga terhubung dengan nilai spiritual, seperti memberikan manfaat bagi penduka, pengguna, dan mendukung pengembangan lokal. Saya melakukan refleksi kritis melalui evaluasi desain
seperti yang saya tampilkan di sini evaluasi desain sehingga dapat menimbulkan solusi yang optimal. Nah, upaya untuk mengoptimalkan desain serta efisiensi proses manufaktur juga terhubung dengan nilai struktural tadi. Sehingga nanti tujuannya saya akan membuat mesin yang lebih optimum. Intention. Ini saya untuk mengembangkan desain main cover MMA welding mesin ini untuk supaya lebih aman, kemudian lebih murah, ekonomis, telah dijelaskan dengan jelas di beberapa slide sebelumnya. Tujuan ini selaras dengan kebutuhan industri untuk mendukung pengembangan lokal. Saya memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang tidak hanya aman bagi pengguna, tapi juga menjaga biaya manufaktur tetap rendah. Jadi percuma ketika memang produk yang digunakan aman, tapi harganya mahal. Nah, di sini saya memiliki sebuah solusi di mana mesinnya aman, namun harganya tetap rendah, agar kompetitif di pasaran Indonesia. Fokus pada pemilihan material dengan sifat dielektrik serta proses manufaktur yang sesuai, yaitu dengan ability to mold it ini, yaitu salah satu media atau salah satu cara untuk meredus cost, meredus komponen supaya mesin ini lebih murah dan relevan dengan kebutuhan industri. Dengan menggunakan material termoplastik, saya berupaya menciptakan produk yang dapat didaur ulang dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, simulasi desain menunjukkan komitmen saya terhadap kualitas yang tinggi dan memastikan desain mampu menahan beban dan uji jatuh sesuai dengan spesifikasi keamanan. Selanjutnya adalah initial thinking, di mana pemahaman saya terhadap tantangan utama terlihat dari kebutuhan akan desain yang lebih ringan dan aman untuk MMA welding mesin tanpa mengorbankan kekuatan dan daya tahan. Saya mempertimbangkan kebutuhan pengguna akhir atau operator las dengan yang membutuhkan alat yang aman, ringan, dan mudah digunakan. Analisis konteks melibatkan evaluasi material yang ada, proses produksi, serta persyaratan spesifik desain, serta ketebalan, toleransi, dan kemampuan cetak atau mold ability. Akar masalah dari existing design seperti penggunaan sheet metal adalah berat dan kurang aman telah diidentifikasi sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dalam mendukung argumen. Saya menggunakan data berbasis bukti seperti simulasi SolidWorks. Di sini ada drop test, ya. Kemudian drop test statik analisis dan juga dynamic analisis yang berupa drop test ini. Kemudian menggunakan referensi atau literatur seperti dari bukunya ASBI, Mechanical Material and Process Manufacture Selection, dan Bothroyd, yaitu Product Design for Manufacture. Idealization. Saya menggunakan asumsi yang jelas dalam simulasi seperti sifat dielektrik, material, kemudian ketebalan yang optimal, untuk mencapai keamanan yang maksimum. Kreativitas terlihat dari pendekatan seperti penggunaan metode double runner untuk mengantisipasi kesulitan pengisian mold ketika proses injection molding, serta evaluasi cycle time melalui simulasi. Nah, di sini juga sheet metal kita kita evaluasi bagaimana bagaimana proses manufakturnya dan berujung kepada harga production dari sheet metal ini atau existing product. Desain terbaru ini merupakan sebuah pengembangan dari ide, desain dan simulasi new design ini saya lakukan untuk memperhatikan batasan fisik teknis seperti displacement material saat uji jatuh untuk memastikan bahwa solusi dapat diimplementasikan dengan nyata. Idealisasi sih desain terhadap konsisten dengan tujuan awal untuk mengurangi biaya, meningkatkan keamanan, serta menjaga kualitas produk. Ini new design ini menggunakan berbagai macam
alternatif material seperti ABS, polipropilin 40% talak atau PP, kemudian high impact polystyrene atau HIPS, modified polypropylene oxide atau MPPO. Kita simulasikan menggunakan SolidWorks di sini. Jadi dengan simulasi numerik menggunakan komputasi teknik di sini, bahwasanya kita klasifikasikan berdasarkan constraint atau kebutuhan di lapangan, yaitu yield strength, electric modulus, density. Di sini density berpengaruh terhadap massa benda karena kita ingin membuat benda yang atau mesin las yang lebih ringan. Kemudian thermal diffusi. Ini kemampuan si ABS plastik atau termoplastik ketika di dalam proses injection molding. Kemudian heat deflection, dielectric constant yang merupakan tadi menjadi faktor yang penting untuk menjaga keselamatan pengguna atau operator las ketika pengerjaan. Kemudian raw material cost ini merupakan sebuah aspek sekunder sebetulnya. Kita tidak bisa menjudge ketika mempunyai raw material cost yang tinggi, maka biaya produksinya tinggi. Kan kita analisis lebih dalam di sini. Kemudian selanjutnya adalah idealization. Saya menggunakan asumsi yang jelas dalam simulasi, telah kita jelaskan tadi. Kemudian instruction set di sini. Langkah-langkah proses manufaktur dijelaskan dengan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan material, hingga estimasi cycle time dan biaya produksi. Pendekatan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari pemilihan material hingga analisis yang rinci terkait biaya dan proses manufaktur menunjukkan kelengkapan analisis saya. Sini dynamic simulation drop test dari new design, bahwasanya seluruh material ini kita uji mana yang lolos di tes drop test ini dan mana yang gagal. Di sini bahwasanya MPPO dan ABS ini tidak failure, mampu menahan constraint di lapangan. Di sini constraint-nya adalah ketika dijatuhkan dari ketinggian 3 meter, si mesin las ini tidak pecah, tidak rusak seperti itu. Hasil simulasi seperti displacement dan stres material dijelaskan secara rinci di penglihatan ini untuk menunjukkan keamanan dan kinerja desain. Saya menggunakan metode simulasi dan evaluasi yang teliti untuk meminimalkan kesalahan seperti static simulation dan drag test, guna memastikan solusi memenuhi semua persyaratan atau constraint yang ada di lapangan tadi di awal. Pendekatan eksperimen bersifat iteratif, seperti evaluasi material, simulasi berulang, memilih material termoplastik. Saya seperti itu. Ini kita memilih juga proses manufaktur yang paling optimum yang mana, sehingga dapat membantu si pengusaha supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa menurunkan kualitas. Justru kualitas yang kita naikkan, namun cost of production kita turunkan. Pendekatan eksperimental bersifat iteratif, seperti evaluasi material dan simulasi berulang, menunjukkan kesiapan saya untuk menyempurnakan desain yang diperlukan. Dengan memilih material termoplastik, saya mendukung iterasi berkelanjutan melalui material yang dapat didaur ulang dan proses yang hemat energi. Komunikasi penelitian juga disampaikan dengan terstruktur, membantu audiens memahami langkah-langkah yang diambil. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan penerapan konsisten dengan kerangka DAI 5 dengan dokumentasi yang rapi dan profesional. Seluruhnya kita dokumentasikan dengan baik di sini, seluruh hasil simulasi, kemudian di sini dari hasil penelitian ini didapatkan sebuah solusi yang paling optimum yang dapat membantu para pengusaha. Sampai kita memutuskan atau membantu pengusaha untuk memilih material berdasarkan analytical hierarchy proses atau AHP. Di sini dari beberapa constraint di lapangan, kemudian kebutuhan, kita analisis semuanya sehingga didapatkan bahwasanya material
MPPO merupakan material alternatif yang terbaik di sini, di mana MPPO ini mempunyai berat yang ringan. Di sini dapat meredus massa sampai 70%, more safety from leakage current, di mana MPPO material mempunyai electrical constant properties yang tinggi, di mana itu tidak ditemui di material steel atau baja seperti yang existing design. Kemudian heavy duty. Di sini melalui proses drop test ini kita dapat simpulkan bahwasannya MPPO ini mempunyai hasil tes yang sangat baik, tidak fail. Kemudian yang terpenting di sini adalah low cost of manufacture, di mana kita bandingkan LCCG atau sheet, sheet metal berbahan mild steel. Di sini kita dapat meredus 41% biaya manufaktur, di mana ketika kita turunkan dalam satu piece, ini untuk existing material harganya adalah $1,9 untuk satu piece. Main frame ya, main frame. Nah, untuk MPPO ini hanya 1,1%. Berarti bisa meredus sekitar 41% atau $0,8 per satu unit. Sedangkan total volume produksinya adalah 32.000. Maaf, 40.000 di sini. Sehingga lokal brand ini harus berjaya di tanah air ini sendiri. Kami harapkan pengusaha-pengusaha ini bisa lebih maju. Kita harus dominan di negara kita sendiri, terutama masalah teknologi. Demikian pemaparan saya terkait penelitian yang sedang saya jalani, analisis material di sebuah proses produksi mesin las. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat dengan aplikasi DAI 5-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.